atau mendapatkan sesuatu yang banyak sekali dari orang, dari siapapun, tentu kita akan merasakan senang dan merasa bersyukur sekali dan terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan kepada orang tersebut? Tentu ucapan terima kasih, apalagi kalau misalkan hadiahnya itu yang diberikan itu sangat-sangat luar biasa yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kita lagi nggak punya rumah, tiba-tiba ada yang memberikan rumah, atau misalkan contohnya lagi kita lagi nggak punya duit banget, sedangkan kita lagi butuh banget duit, tiba-tiba ada yang nolongin ngasih duit banyak. Apa yang kita lakukan? Tentu kita mengucapkan terima kasih. Di perasaan ini pasti ada rasa hutang budi kan. Padahal itu uangnya, rezeki yang diberikan kepada kita itu adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tersebut hanya perantara. Nah, aslinya yang menolong kita itu sudah pasti Tuhan kita yang dan perantaranya melalui orang-orang tersebut ya. Contohnya kita lagi di jalan jatuh, tiba-tiba ada yang nolongin. Yang nolongin itu adalah orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Contohnya lagi di saat lagi kita nggak punya duit banget, tiba-tiba datang tuh orang, padahal kita nggak minta nggak apa, tiba-tiba datang mau nolongin kita. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui orang yang tadi mau nolongin kita. Lalu apa yang harus kita lakukan karena kita sudah ditolong? Apakah ucapan terima kasih aja itu cukup? Nah, tentu kita mungkin berucap terima kasih juga ingin mendoakan serta ingin membalas lebih dari apa yang telah kita dapatkan dari orang tersebut. Itu baru sama manusia ya, sama orang. Bagaimana dengan Tuhan kita yang udah banyak banget dan gak ada habis-habisnya ngasih nikmat ke kita selama kita masih hidup? Masa sih kita mau diam aja? Masa sih kita mau cuma bilang terima kasih ya Allah, terus ucap alhamdulillah aja? Kayaknya kurang pas deh. Kalau masih bingung pasti ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang aku mau nanya dong. Apa namanya? Emang bukti apa kalau nikmat banyak itu dari Tuhan? Mana buktinya? Nah, tentang nikmat yang banyak itu, kita ada Al-Quran surat Al-Kautsar yang menarik hati saya. Ya, ini ada Al-Quran surat Al-Kautsar, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, yang menarik perhatian saya ini, Al-Kautsar tersendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Dari surat tersebut kita mengetahui bahwa nikmat yang banyak sekali yang kita rasakan selama kehidupan kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ya, karena di Al-Qur'an kecil ya tulisannya, kalau artinya jadi saya tulis lagi di sini. Maaf kalau jelek ya. Sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nah, pada ayat 1 ini menjelaskan betapa Allah sangat baik. Nah, sangat-sangat baik. Seperti video saya sebelum-sebelumnya yang menjelaskan nikmat Allah, walaupun hanya beberapa contoh saja, itu sangat-sangat luar biasa. Padahal cuma satu doang. Dari nikmat mata aja kita udah alhamdulillah banget. Apalagi nikmat air, nikmat yang lain. Wah, pokoknya gak akan habisnya. Umur saya pun masih belum tuntas untuk membahas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak banget nikmat yang Allah kasih ke kita. Lalu apa cara kita untuk membalas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tar dulu, aku mau nanya dulu nih, kenapa sih kok Allah baik sama kita? Emang apa sih yang diinginkan oleh Allah? Kok Allah baik banget sama kita? Emangnya caranya gimana kalau kita ingin berterima kasih sama Allah? Aku bingung deh, udah banyak banget nikmat yang Allah kasih ke kita. Kayaknya ucapan terima kasih aja nggak cukup tuh. Bagaimana cara membalasnya? Walaupun mungkin nggak akan habis-habisnya, tapi aku ingin tahu sebenarnya yang paling Allah inginkan tuh apa. Nah,
Ini menarik sekali. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, ini menarik sekali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana sih, kenapa sih? Nah, pertanyaan kita, kalau ada orang terus ngasih kenikmatan, ngasih hadiah seperti ini nih, memberikan hadiah seperti ini. Pokoknya memberikan hadiah ini hanya gambar aja ya, contoh aja. Memberikan hadiah begitu luar biasa, terus kenapa kita nggak bisa, pasti kita ingin memberikan sesuatu juga yang diinginkan orang tersebut ya, yang baik. Nah, lalu kalau Tuhan kan kita, kalau kita nggak ada petunjuk, kita nggak akan tahu apa sih yang diinginkan oleh Tuhan kita. Kok ngasih nikmat banyak banget, apa sih? Nah, cara kita ya mensyukuri nikmat Allah, maka di surat Al-Kautsar ayat 2 ini yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Sholat ini bukan semata-mata ada kepuasan di Tuhan kita ya, karena dari sholat kita, bukan. Tapi Allah menyuruh kita untuk sholat, sedangkan sholat itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat, dan kita dikasih nikmat lagi tuh melalui sholat kita itu. Karena nggak mungkin dong sebelum sholat kita nggak berwudu ya kan. Pastilah sebelum sholat kita berwudu dulu, lalu kita melaksanakan sholat. Nah, dari wudu aja itu sudah memiliki nikmat tersendiri. Kenapa? Dari wudhu seluruh tubuh kita yang kita basuh dengan air itu menjadikan kita bersih, sehat. Nah, setelah itu kita berpakaian yang bersih, yang rapi, melaksanakan sholat. Itu juga memiliki manfaat pada tiap gerakannya, pada tiap bacaan doanya. Dari sholat tersendiri pun memiliki arti bahwa itu memang kebutuhan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Meskipun di dalam surat Al-Kautsar ini ayat 2 Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi sebenarnya sholat itu tersendiri manfaatnya adalah untuk diri kita. Nah, dan yang kedua, kebutuhan kita kepada Tuhan dan cara kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Melalui apa? Sholat. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita umat muslim dan muslimah untuk meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Karena di ayat 3 menjelaskan, sungguh orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya orang yang tidak mau melaksanakan sholat, orang yang tidak mau berkurban sedangkan ia mampu berkurban. Berkurban di sini maksudnya adalah membeli hewan kurban dan berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan daging kurban itu pun memiliki manfaat yang luar biasa kepada semuanya. Pahalanya untuk siapa? Untuk kita lagi ya. Baik banget kan Allah nyuruh kita ibadah, tapi ibadah tersebut manfaatnya buat kita lagi. Nyuruh kita wudhu, manfaatnya buat diri kita lagi. Nyuruh berkurban, manfaatnya buat siapa lagi? Buat kita lagi, para manusia. Subhanallah, alhamdulillah, wa syukurillah. Baik banget Allah kepada kita. Jadi sayang kalau kita enggak mengikuti aturan yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang diharapkan Allah, yang diinginkan Allah sebagai tanda kita berterima kasih padanya adalah dengan melaksanakan sholat dan juga berkurban bagi yang mampu ya. Kalau yang berkurban, kalau sholat memang sudah kewajiban ya buat kita muslim muslimah untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut.